Untuk validasi wajib pajak itu kami terus lakukan secara maraton, dan untuk saat ini sudah sekitar 53,9 juta NIK dan NPWP yang sudah kami padu-padankan, Mbak Iva. Jadi sudah hampir sebagian besar NPWP yang kami miliki itu sudah kami padankan dengan NIK yang ada, sehingga hampir seluruh targetnya sudah kami selesaikan, sehingga wajib pajak nantinya dengan implementasi Cortex nanti pada tahun depan itu sudah bisa melaksanakan administrasi perpajakannya sesuai dengan target kita, nih Mbak Iva. Jadi sudah tidak ada kendala lagi harapan kami. Namun demikian tentu masih cukup banyak yang belum pada nih Mbak Iva ya. Tadi kami di unit vertikal di KPP masih terus mendekati wajib pajak, melakukan sosialisasi agar wajib pajak yang belum melakukan validasi NIK dan NPWP-nya untuk terus melakukan validasi dan verifikasi, sehingga nanti tidak ada kendala dalam melakukan proses administrasi perpajakan. Demikian Mbak Iva. Oke, baik Pak Yon, mungkin bisa sembari disampaikan juga kepada pemirsa CNBC Indonesia begitu cara untuk melakukan validasi tadi ya NIK dan juga NPWP, partisipasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat seperti apa Pak? Ya, sangat mudah sebenarnya Mbak Iva, tinggal masuk ke portalnya DJP dan kemudian melakukan validasi NIK, NPWP. Di situ kan ada KTP, tinggal dimasukkan Mbak Iva, sehingga prosesnya sehingga nanti pada wajib pajak pada saat nanti kita melakukan administrasi perpajakan, kalau tadinya kita akan memasukkan NIK, kemudian tadinya kita harus pada saat melakukan administrasi perpajakan kita perlu 2 nomor, perlu NPWP dan sebagainya gitu ya. Nanti setelah kita melakukan proses validasi NIK dan NPWP, ke depan kita cukup memasukkan NIK saja untuk proses administrasi perpajakan kita, sehingga wajib pajak tidak perlu mengantongi 2 nomor lagi, sehingga nanti ke depan untuk melakukan proses memenuhi kewajiban administrasi perpajakan kita akan sangat sederhana. Itu yang divalidasi tidak banyak Mbak Iva, cukup nanti tinggal nomor telepon, email dan sebagainya nanti bisa disederhanakan sana, tinggal diikuti saja di lewat portal Direktorat Jenderal Pajak. Sangat sederhana Mbak Iva. Oke, baik. Batasan waktunya Pak bagi masyarakat untuk melakukan validasi tadi ya NPWP dan juga NIK ini seperti apa? Tinggal Kapan? sampai dengan bulan Maret. Ya, tinggal sampai bulan Maret Mbak Iva, masih cukup waktu. Nanti tinggal wajib pajak nanti untuk menghubungi kantor pelayanan pajaknya yang terdekat masing-masing kalau seandainya ada kesulitan dalam melakukan proses validasi. Nanti baik. Dari kantor juga secara aktif nanti akan menghubungi wajib pajaknya juga masing-masing. Oke, baik. Bagi masyarakat yang masih belum melakukan validasi hingga batas waktu terakhir begitu Pak, apa konsekuensi yang akan dilakukan dan apakah juga nanti mungkin ada perpanjangan waktu dari Dirjen Pajak atau Kementerian Keuangan Pak? Nanti kami akan coba tetap kontak sampai dengan batas waktu nanti Mbak. Nanti akan kita coba lihat apa nanti hal-hal yang akan kami lakukan seandainya masih ada yang belum memenuhi validasi nanti sampai dengan batas waktu. Akan kami kabarkan lagi nanti wajib pajak pada saat nanti batas waktu telah terpenuhi. Nanti demikian Mbak. Kita akan lihat perkembangan terakhir. Kami harap tidak banyak lagi Mbak yang masih belum memenuhi yang belum memenuhi, tinggal sedikit lagi Mbak Iva. Kami harapkan semuanya bisa tervalidasi pada saatnya. Nanti demikian Mbak Iva. Oke, kalau untuk konsekuensi sendiri seperti apa Pak? Apakah akan ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang tidak memvalidasi NIK dan NPWP-nya Pak? Ya, tentunya nanti kalau sanksi nanti tidak Mbak, artinya memang nanti wajib pajak akan kesulitan pada saat memenuhi kewajibannya gitu Mbak, administrasinya, sehingga nanti akan kalau yang sudah memenuhi atau sudah memvalidasi tentu akan lebih mudah dalam memenuhi administrasi kewajiban perpajakannya. Yang dia belum memenuhi tentu akan lebih kesulitan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan, sehingga kami tentu mengharapkan wajib pajak untuk memenuhi sendiri begitu Mbak Iva kewajiban ini gitu ya, karena tentu akan lebih memudahkan mereka sendiri dalam memenuhi administrasi perpajakan, sehingga kami menghimbau kepada wajib pajak untuk segera melakukan proses validasi ini. Begitu Mbak Iva. Oke, baik. Pak Yon, kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari validasi dan juga sinkronisasi dari NIK dan juga NPWP ini adalah untuk meningkatkan basis pajak. Nah, ekspektasinya sebetulnya seperti apa Pak Yon? Ya, sebenarnya sekali lagi yang saya sampaikan, dalam proses validasi dengan PWP ini, kita tujuan utamanya tentu untuk mempermudah administrasi perpajakan. Namun demikian tentu juga ke depan kita tahu bahwa dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak, dalam konteks dari sisi wajib pajak, ini akan memudahkan proses administrasi, memudahkan compliance cost.
ya kan? Ketika wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi administrasi kewajiban perpajakannya, kita juga berharap bahwa wajib pajak tentu akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari sisi petugas pajak, dari sisi kantor pajak juga tentu akan lebih mudah dalam mengawasi kewajiban perpajakan wajib pajak. Dan kedepannya juga, sebagaimana sering disampaikan oleh pimpinan kami, bahwa ke depan tentu kita dalam rangka proses untuk pengawasan wajib pajak juga tentu akan lebih mudah. Tentu ini tidak berarti ke depan bahwa seluruh wajib pajak yang memiliki NIK akan sekaligus membayar pajak. Tidak. Kami sampaikan bahwa untuk memenuhi pajak untuk membayar pajak tentu harus ada kewajiban, tetap akan ada kewajiban subjektif dan kewajiban objektif. Bahwa orang yang membayar pajak adalah orang yang sudah memenuhi, tentu ada kewajiban objektifnya, ada subjeknya dan ada objeknya. Tidak berarti bahwa orang yang memiliki NIK itu akan langsung membayar pajak. Orang yang membayar pajak adalah orang yang juga tentu memiliki objek pajaknya. Demikian Mbak Iva. Jadi tidak perlu khawatir bahwa orang yang seringkali terjadi kesalahpahaman masyarakat bahwa kalau saya sudah punya NIK tentu akan bayar pajak, dan tentu ini pajak PPh ya, maksudnya Mbak Iva ya. Tidak berarti demikian, begitu Mbak Iva. Tidak semua orang yang mempunyai NIK nanti akan bayar PPh, begitu ya. Tetap orang yang membayar PPh adalah orang yang punya objek pajaknya. Demikian Mbak Iva.